Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Wirani Sudaryati dengan NIM J210200046. Di sini saya akan memperagakan komunikasi pada keluarga pasien. Selamat siang, Bu. Apakah benar ini dengan Bu Siti, istri dari Bapak Anton? Juga Sus, iya saya Bu Siti dengan istrinya Pak Anton. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Aryan Wirani. Nah, di sini saya ingin memberitahu Ibu untuk jadwal operasi usus buntu Pak Anton lusa besok nih. Apakah ada pertanyaan mengenai operasi Bapak Anton besok? Saya izin bertanya mengenai biaya operasi usus buntu Pak Anton besok. Bagaimana nggih, Sus? Baik, karena di sini Ibu menanyakan mengenai biaya operasi usus buntu Pak Anton besok. Untuk rincian biaya, Ibu bisa menanyakannya ke bagian administrasi. Di sini saya hanya mengingatkan kembali bahwa jadwal operasi Pak Anton akan dimulai besok lusa nggih, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi selain biaya administrasi dan lain-lain, Bu? Jadi begini, Sus, semenjak COVID ini kan saya itu sebagai buruh pabrik itu kena PHK dan Pak Anton itu adalah seorang PNS. Gajinya itu dipotong hingga 70%. Sebelumnya kami itu mempunyai tabungan yang cukup. Namun COVID ini sudah hampir 2 tahun, Sus. Jadi untuk tabungan kami sudah mulai menipis, sudah banyak sekali terkeluar karena gaji yang belum kembali 100% dari Pak Anton, dan saya juga masih kena PHK karena saya adalah buruh pabrik, ya. Jadi untuk biaya itu kami sangat mempertimbangkan. Belum lagi ini Pak Anton itu usus buntunya itu udah kambuh semenjak setelah kena COVID ini, mulai sering sakit perutnya itu, Sus. Karena COVID ya kami juga lebih sering makan makanannya instan buat meminimalisir pengeluaran, terutama kita melihat tabungan ya, Sus, karena kan anak-anak saya punya anak itu 5 dan anak saya sekolah semua. Paling besar itu masih kuliah dan yang paling kecil itu masih 3 tahun. Jadi untuk masalah finansial saya benar-benar mempertimbangkan seperti itu. Baiklah, berdasarkan curhatan yang Ibu curhatkan kepada saya menangkap di sini bahwa terdapat masalah finansial untuk keluarga Ibu, nggih. Tapi apakah untuk biaya operasi Pak Anton besok masih ada nggih, Bu? Oh ya, untuk biaya operasi besok itu ada Sus, tapi kan tabungan kami tidak banyak lagi ya, karena yang seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Saya di PHK dan Pak Anton itu PNS yang mendapat potongan, sampai sekarang potongan itu belum kembali 100%, hanya sekitar 65% saja dari gaji sebelumnya. Seperti itu semenjak corona ini berlangsung gitu. Baiklah, sebelumnya karena di sini Ibu belum menggunakan layanan kesehatan seperti zaman sekarang nih ya, Bu, kan ada yang namanya BPJS atau
layanan kesehatan seperti prudensial dan lain-lain masih banyak lagi, ibu bisa menggunakan layanan kesehatan seperti itu. Itu sangat membantu apabila keluarga sedang mengalami sakit seperti itu, Bu. Tapi layanan kesehatan tersebut digunakan perorangan. Jadi ketika Pak Anton mempunyai layanan kesehatan, tidak bisa digunakan kembali ke Ibu Siti. Ibu Siti harus mempunyai kartu layanan kesehatan tersebut. Jadi satu orang hanya mempunyai satu kartu layanan kesehatan. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Kalau boleh tahu jasa-jasa seperti layanan kesehatan yang Anda ceritakan tadi itu, untuk pembayarannya gimana ya? Apakah setiap tahun membayarnya, setiap minggu membayar, atau bagaimana? Karena jujur saja untuk setiap minggu membayar buat kami itu terlalu berat gitu. Nah, Bu, untuk layanan kesehatan seperti BPJS sendiri ini biasanya dibayarkan setiap bulannya. Jadi nih, kalau misalnya Pak Anton PNS, maka ada pemotongan gaji sedikit untuk masuk ke layanan kesehatan. Jadi ketika Pak Anton sedang sakit nanti, tidak usah membayar lagi karena biaya kesehatannya sudah dipotong per tiap bulan itu, Bu. Tapi dipotongnya tidak banyak kok, Bu. Hanya sedikit saja. Nah, kalau misalnya ke rumah sakit juga ibu tinggal menunjukkan kalau ibu mempunyai kartu layanan kesehatan tersebut. Jadi tidak perlu membayar lagi ke kasir seperti itu. Tapi itu hanya beberapa apa ya Bu namanya? Beberapa seperti ibu konsultasi dengan dokter tidak bayar. Kemudian ketika terdapat operasi besar pun itu mendapat potongan yang lumayan besar dan kalau misalnya di zaman COVID sekarang ini ya Bu, apalagi itu sangat membantu Bu, potongannya lumayan besar, bisa sampai 50%, bahkan ada yang seperti usus buntu ini kalau menggunakan layanan kesehatan itu gratis Bu, seperti itu. Oh, baik. Dari penjelasan Anda tadi saya sudah menangkap poin-poin mengenai hal positif dari layanan kesehatan. Dan saya ingin menanyakan juga mengenai uangnya layanan kesehatan ya. Tadi kan suster bilang ketika layanan kesehatan itu membayar setiap bulannya ya. Apakah ketika Pak Anton itu tidak sakit bulan itu, apakah uang dari layanan kesehatan itu bisa kita ambil atau tidak ya? Nah, untuk dana yang Ibu maksudkan ketika kita tidak sakit gitu, apakah diambil atau tidak, nggih Bu? Nah, jadi kalau kita nggak sakit, uang bulanan itu tidak bisa diambil Bu. Itu sejenis tabungan kesehatan Ibu. Ketika Ibu sakit, maka Ibu akan menggunakannya seperti itu. Bukan ketika bayar BPJS 1 bulan 100, kemudian bulan ini tidak sakit, bulan besok bisa diambil. Bukan seperti itu, Bu. Tapi itu tabungan untuk besok-besok apabila terdapat sakit-sakit di kemudian hari, dan itu buat menabung istilahnya ya. Jadi ketika Pak Antoni terdapat kecelakaan, auzubillah ya, kemudian patah tulang, nah biaya itu yang diambil dari tabungan sedikit-sedikit itu buat membayar Pak Anton melakukan operasi seperti itu, Bu. Oh, baik begitu ya, Sus. Jadi saya sangat mengerti dan menurut saya menangkap garis besarnya dan itu menurut saya sangat membantu ya, apalagi ketika sakitnya tidak terduga-duga ya, Sus. Baik, terima kasih banyak penjelasan yang sangat membantu tadi. Baik, Bu, untuk besok apakah ada pertanyaan lagi mengenai operasi Bapak Anton selain pembicaraan yang kita bahas tadi? Apakah sudah jelas untuk prosedur bagaimana cara menjenguknya terutama di masa pandemi COVID sekarang ini? Ya, sudah tidak ada pertanyaan dan saya sudah mengerti
banyak sekali. Terima kasih banyak sudah membantu, apalagi menjelaskan kepada saya tentang layanan kesehatan seperti tadi yang sangat membantu. Baik Bu, karena Ibu sudah tidak mempunyai pertanyaan ya Bu mengenai prosedur operasi besok, saya izin undur diri dulu karena masih ada beberapa pekerjaan ya Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih banyak juga. Selamat siang.